siapa saya di sini dan profesi Anda saat ini apa? Bahkan saya Patricia Ermadel Palayukan, biasa dipanggil Adel, dan profesi saya saat ini yaitu adalah seorang pelajar. Baik, saudari Adel, seperti yang kita ketahui bahwa demokrasi pemilu di Indonesia telah melewati lebih dari 1 tahun. Nah, jadi menurut Anda, apakah pemilu relevan dengan demokrasi? Nah, menurut saya relevansinya itu sebenarnya masih ada, tetapi tidak sekuat yang seharusnya kita ketahui bersama gitu. Jadi secara konsep, pemilu itu harusnya bisa menjadi wadah rakyat untuk memilih pilihannya mereka. Namun terkadang itu pelaksanaannya, eksekusinya itu sering tidak mencerminkan maksudnya prinsip musyawarah itu sendiri seperti apa gitu. Seperti yang kayak kebijaksanaan yang mungkin saudara Triksi sendiri ketahui dalam sila keempat. Nah, banyak sekali masalah yang masih terjadi seperti kayak polarisasi, kampanye yang tidak sehat. Setelah itu masih banyak dugaan-dugaan yang melenceng dari nilai Pancasila begitu. Jadi kayak tidak sepenuhnya terlihat prakteknya secara langsung, yaitu untuk menerapkan sila keempat. Jadi bisa dikatakan relevansinya sudah mulai melemah, sudah terjadi degradasi. Jadi dari sejarah atau informasi yang pernah saudari Adel baca, apakah yang terkait tentang demokrasi pemilu? Bagaimana perkembangannya hingga sekarang demokrasi pemilu tersebut? Jadi seperti yang kita ketahui bersama, perkembangan pemilu saat ini itu sudah mulai ada, apalagi seiring berjalannya waktu sudah mulai ada perkembangan teknologi. Tetapi seperti kita ketahui bersama, jika kuantitas naik belum tentu juga kualitas akan naik, kurang lebih seperti itu. Nah, dibandingkan dari periode-periode sebelumnya, kita sekarang punya tantangan baru, yaitu penyebaran informasi palsu. Nah, banyak juga orang yang menggunakan media sosial itu untuk manipulasi opini. Seperti yang kita lihat saat ini sudah mulai banyak buzzer-buzzer yang berseliweran di sosial media, dan sudah mulai hilangnya itu kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Karena zaman sekarang hasil pemilu pun itu sudah bisa disabotase melalui teknologi. Jadi walaupun terlihat lebih modern, belum tentu itu lebih baik dari segi substansi. Oke, baik. Jadi apakah menurut saudari Adel demokrasi pemilu itu berkaitan dengan ketahanan nasional dan mengapa? Nah, keduanya ini saling berkaitan, tetapi justru karena kualitas demokrasi pemilu yang kurang terlalu baik, hal itu bisa berpengaruh kepada ketahanan nasional. Ketika masyarakat itu sudah mulai banyak tidak percaya sama proses politik, sudah mulai ada rasa kecewa, dan mulai terjadinya juga ada perpecahan yang bisa melemahkan pertahanan negara. Nah, pemilu juga, ketika pemilu kurang transparan, bisa membuat legitimasi pemerintah menurun dan termasuk juga berdampak pada ketahanan di bidang politik maupun di bidang sosial. Oke, jadi sebagai seorang pelajar SMA, apa harapan saudari Adel untuk demokrasi pemilu ke depannya? Nah, yang saya harapkan ke depannya, apalagi saya sebagai generasi muda yang tentunya ke depannya akan sudah mulai untuk mencoba mengikuti pemilu, saya berharap itu sudah mulai ada demokrasi ini tidak hanya fokus ke teknis pemilunya, tetapi juga kejujurannya, ada transparansinya, dan juga saya harapkan edukasi tentang pemilu kepada siswa, kepada pelajar ataupun mahasiswa itu semakin diperkuat. Dan saya harap pemilu ini benar-benar itu mencerminkan kualitas sebuah rakyat begitu, dan tidak hanya mementingkan beberapa pihak tertentu saja, tidak hanya satu pihak saja yang diuntungkan, tetapi seluruh pihak diharapkan dapat saling menguntungkan satu sama yang lain. Dan saya harap generasi muda saat ini yang tentunya sudah melek akan teknologi itu memiliki ruang yang besar untuk berpartisipasi, sehingga kualitasnya itu bisa diperbaiki setiap tahap dan tidak stagnan ataupun berhenti di situ-situ saja ataupun terjadi degradasi seperti saat ini. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban serta waktu yang saudara Adel berikan kepada saya. Oke, selamat siang. Ya, saya Dengan siapa saya di sini dan profesi Bapak saya saat ini apa? guru. Nama
nama Bapak? Rudi Hartono. Oke. Baik Bapak Rudi, seperti yang kita ketahui bahwa sudah lebih dari 1 tahun sejak pemilu di Indonesia dilaksanakan, yang dimana itu merupakan salah satu bentuk demokrasi. Jadi, apakah menurut Bapak Rudi, demokrasi pemilu saat ini masih relevan dengan sila keempat Pancasila? Untuk saat ini ya, jadi untuk saat ini itu masih tergolong relevan karena mengutamakan kerakyatan sesuai dengan isi Pancasila sila keempat itu, kerakyatan yang dipimpin oleh keputusan dan bangsa kata permusyawaratan perwakilan. Jadi sesuai dengan sila keempat itu saya merasa bahwa pemilu masih tetap mengutamakan asas tersebut. Jadi dari sejarah atau informasi yang pernah Bapak Rudi baca yang terkait demokrasi pemilu zaman dulu, bagaimana perkembangannya hingga sekarang? Perkembangan pemilu kalau ditanyakan soal itu ya kebetulan saya angkatan kelahiran 80-an, jadi pertama kali saya mengikuti pemilu itu di tahun 97 sangat berbeda. Jadi dulu itu pemilu berbicara dengan partai politik itu hanya ada 3 ya, P3, Golkar dan PDI. Namun berjalan waktu sekarang itu sudah banyak partai, jadi sudah banyak pilihan. Rakyat juga itu bebas memilih sesuai dengan hati nuraninya yang mana yang mau dipilih seperti itu. Oh ya Pak. Jadi apakah menurut Bapak demokrasi berkaitan dengan ketahanan nasional dan mengapa? Tentu saja sangat terkait tentang ketahanan nasional karena dengan pemilu masyarakat bisa menentukan siapa yang akan memimpin mereka. Jadi siapa yang akan memimpin kita tergantung dari apa yang kita pilih, siapa yang kita pilih. Jadi sebagai seorang guru, apa harapan Bapak Rudi untuk demokrasi pemilu ke depannya? Harapannya bahwa pemilu yang kita lakukan sekarang, kalau berbicara masalah politik mungkin ya semua orang, semua partai ingin memenangkan siapa kandidatnya. Jadi harapannya semoga pemilu yang akan datang bisa lebih jujur dan adil sehingga kita betul-betul bisa memilih seorang pemimpin yang sesuai dengan harapan kita, yang bisa memimpin kita 5 tahun ke depan. Terima kasih atas waktu dan jawaban yang telah diberikan. Oke. Terima kasih Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Drixia Cinara dari Universitas Negeri Makassar. Dengan siapa saya di sini dan profesinya saat ini apa? Dengan saya, nama saya Reski Putra Maliyah ya, tapi bisa dipanggil Kiki. Terus profesi saya saat ini itu hanya masyarakat biasa. Seperti yang kita ketahui bahwa sudah lebih dari 1 tahun sejak pemilu 2024 dilaksanakan, yang dimana itu merupakan salah satu bentuk demokrasi di Indonesia. Jadi, apakah menurut Anda demokrasi pemilu saat ini masih relevan dengan nilai sila keempat Pancasila? Menurut saya tidak begitu relevan. Pertama, sila keempat itu berbicara soal musyawarah dan hikmat kebijaksanaan ya. Tapi dari yang saya lihat sendiri, sekarang justru penuh dengan kepentingan kelompok ya, kepentingan orang-orang tertentu ya, tekanan politik, terus masyarakat kecil seperti saya ini cuma jadi penonton rasanya. Jadi rasanya jauh dari nilai Pancasila yang seharusnya. Dari sejarah atau informasi yang pernah Anda baca terkait demokrasi pemilu zaman dulu, bagaimana perkembangannya hingga sekarang? Kalau menurut saya, perkembangannya malah menurun. Dulu memang nggak sempurna, tapi setidaknya masyarakat itu merasa suaranya lebih didengar, ya. Jadi, tapi sekarang itu justru banyak sekali kecurigaan, banyak sekali konflik, pertentangan, hoax dan lain-lain. Jadi
rasanya semakin sulit ya buat percaya bahwa prosesnya tuh benar-benar jujur. Jadi rasanya tuh semakin mundur dan bukannya maju. Padahal seharusnya maju. Apakah menurut Anda demokrasi pemilu ini berkaitan dengan ketahanan nasional? Mengapa? Seharusnya berkaitan, tapi kenyataannya sekarang malah melemahkan ya. Karena kalau pemilu dipenuhi konflik itu apa ya? Jadinya masyarakat semakin terpecah. Jadi ketahanan nasional kita tuh terganggu, rapuh. Jadi rakyat itu tidak solid dan tidak percaya dengan pemerintah lagi. Sebagai seorang masyarakat, apa harapan Anda untuk demokrasi pemilu ke depannya? Jujur saja ya, harapan saya itu kecil. Selama sistemnya masih sama, mungkin bakal lebih sulit ya bagi pemilih itu untuk benar-benar jujur dan berpihak kepada rakyat ya. Saya cuma berharap tidak semakin buruk. Saya berharap itu bisa lebih baik ke depannya. Terus ya, tapi saya tidak terlalu optimis sih sebenarnya melihat keadaan politik sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Drixia Cinara dari Universitas Negeri Makassar. Dengan siapa saya di sini dan profesinya saat ini apa? Baik, perkenalkan nama saya Elvina Devi Almirafika, biasa dipanggil Vina. Saya merupakan mahasiswa program studi akuntansi. Seperti yang kita ketahui, bahwa sudah lebih dari 1 tahun sejak pemilu 2024 dilaksanakan, yang dimana itu merupakan salah satu bentuk demokrasi di Indonesia. Jadi, apakah menurut Anda demokrasi pemilu saat ini masih relevan dengan nilai sila ke-4 Pancasila? Menurut saya masih sangat relevan, karena melalui pemilu, masyarakat dapat menjalankan hak memilih mereka dan proses demokrasi tetap berjalan. Namun, sayangnya nilai musyawarah dan kebijaksanaan terkadang tidak tercermin sepenuhnya melalui proses pemilu ini. Kendala-kendala tersebutlah yang dapat membuat idealisme sila ke-4 dalam proses pemilu tidak selalu terlihat nyata. Dari sejarah atau informasi yang pernah Anda baca terkait demokrasi pemilu zaman dulu, bagaimana perkembangannya hingga sekarang? Dibandingkan dengan masa lalu, pemilu sekarang jauh lebih terbuka dan juga transparan dikarenakan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Perkembangan teknologi ini dapat membuat penyebaran informasi mengenai pemilu lebih cepat dan juga lebih menyebar. Namun, terdapat beberapa masalah yang muncul melalui dari manfaat ini, seperti polarisasi, penyebaran hoaks, dan lain sebagainya. Jadi, perkembangan ini harus kita hadapi dengan bijak. Apakah menurut Anda demokrasi pemilu ini berkaitan dengan ketahanan nasional? Mengapa? Menurut saya sangat berkaitan karena pemilu yang berjalan dengan baik dapat memperkuat ketahanan nasional. Ini terjadi karena masyarakat merasa haknya dihargai, mereka dapat berpartisipasi langsung dalam demokrasi Indonesia, dan juga terjadi implementasi dari Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar itu sendiri. Namun, pemilu yang berjalan tidak baik dapat menyebabkan konflik, perpecahan, dan sebagainya. Maka dari itu, penting bagi kita semua, rakyat Indonesia, untuk menjalankan pemilu yang baik. Sebagai seorang mahasiswi, apa harapan Anda untuk demokrasi pemilu ke depannya? Harapan saya adalah semoga pemilu ke depannya dapat terjadi dengan lebih transparan, adil, dan juga bebas dari praktik yang merugikan masyarakat. Saya juga berharap lebih meningkatnya pendidikan mengenai politik atau demokrasi kepada masyarakat Indonesia, terutama generasi muda seperti saya, karena partisipasinya lah yang paling relevan di kemudian hari, dan saya ingin masyarakat Indonesia yang berpartisipasi ke pemilu itu supaya lebih kritis dan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memajukan Indonesia. Meskipun banyak tantangannya, saya positif bahwa pemilu dapat berjalan dengan baik jika kita semua dapat berkontribusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Drixia Cinara dari Universitas Negeri Makassar. Dengan siapa saya di sini dan profesinya saat ini apa? Dengan saya, Della Ayuda Suitela, seorang mahasiswi Unhas dari Prodi Agribisnis. Seperti yang kita ketahui, bahwa sudah lebih dari 1 tahun sejak pemilu 2024 dilaksanakan,
yang dimana itu merupakan salah satu bentuk demokrasi di Indonesia. Jadi, apakah menurut Anda demokrasi pemilu saat ini masih relevan dengan nilai sila keempat Pancasila? Menurut saya sangat relevan, karena pemilu merupakan wujud nyata dari partisipasi dan musyawarah masyarakat untuk menentukan siapa yang akan memimpin mereka yang dilakukan secara langsung. Dari sejarah atau informasi yang pernah Anda baca terkait demokrasi pemilu zaman dulu, bagaimana perkembangannya hingga sekarang? Bila dibandingkan dengan zaman dulu, dapat dilihat dari perkembangan teknologi saat ini. Dahulu dilakukan secara terbatas dan transparan, tetapi karena perkembangan teknologi dan zaman, sekarang informasi semakin mudah diakses sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama bagi kalangan muda. Apakah menurut Anda demokrasi pemilu ini berkaitan dengan ketahanan nasional? Mengapa? Tentu saja berkaitan, karena demokrasi pemilu yang sehat akan memperkuat ketahanan bangsa, karena menciptakan stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika rakyat bisa memilih secara bebas tanpa adanya paksaan dan percaya kepada prosesnya, ini menjadi modal penting untuk menjaga persatuan dan keamanan negara. Sebagai seorang mahasiswi, apa harapan Anda untuk demokrasi pemilu ke depannya? Harapan saya adalah pemilu ke depannya menjadi lebih inklusif, transparan, dan edukatif. Saya ingin melihat kalangan muda seperti saya yang menyuarakan suara mereka untuk masa depan bangsa. Saya juga berharap penyelenggara dan peserta pemilu terus meningkatkan integritas agar demokrasi Indonesia semakin mantap. Terima kasih.